Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan, kita sungguh menaikkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan kebaikannya kepada kita semua. Pagi hari ini kita bersama-sama dapat menikmati hadirat-Nya dan sukacita dalam kita memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini dari mimbar saya menyampaikan selamat pagi, selamat datang, dan juga selamat bergabung yang ada di rumah maupun yang ada di Australia. Terima kasih sudah setia sekali dalam mengikuti kebaktian live streaming dari Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Terima kasih Oma Christine. Kami sungguh terberkati dengan kesetiaan Oma dalam mengikuti kebaktian kami. Dan pagi ini ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu Saudara dengarkan. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan ini, khususnya di minggu berjalan ini. Ada saudara Fionita 18 September, ada Ibu Ike 18 September, Ibu Fenti Rahmat 19 September, Ibu Valiana Septi 19 September, Bapak Putra Subur 20 September, Bapak Billy Danoko 21 September, dan Saudari Lucy Meriana 23 September. Kepada saudara-saudara sekalian, kami menyampaikan selamat ulang tahun, kiranya dalam usia yang diberkati Tuhan, senantiasa bergantung dan bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini ada yang berulang tahun hadir? Ada? Mari Ibu. Saya mendoakan istri saya sendiri ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih segala kebaikan dan kasih karunia yang Tuhan boleh anugerahkan dan beri dalam hidup kami. Khususnya bagi Ibu Ike yang hari ini Tuhan boleh berkati, pimpin hidupnya sehingga dia boleh berpengalaman dengan Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kiranya dalam usia yang luar biasa Tuhan beri dalam hidupnya, dia semakin dalam dengan Engkau dan boleh menjadi ibu yang luar biasa dalam keluarga, menjadi berkat dan juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu dan keluarga, biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai tiap-tiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Informasi yang kedua mengenai persekutuan. Persekutuan WBI akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 22 September 2023 jam 17.30. Kepada saudara-saudara sekalian, khususnya wanita, mari bergabung dan ambil bagian di dalam persekutuan ini. Kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan WBI, dan dimohon kepada pengurus WBI untuk senantiasa menginformasikan melalui grup gereja atau grup persekutuan WBI supaya semua WBI dapat mengambil bagian dalam persekutuan ini. Kemudian ada persekutuan PBI yang akan diadakan pada hari Kamis 28 September 2023 di gereja pada jam 6 sore atau jam 18.00.
dan juga ada persekutuan kaum muda yang akan dilaksanakan dengan 4 gereja, dan mereka akan mengadakan hiking pada tanggal 28 September. Dari semua kaum muda, mari ambil bagian, dan juga jika ada di antara kaum muda yang akan mengikuti hiking ini, silakan menghubungi Saudara Yosef karena ada pendaftaran yang harus didaftarkan. Demikian informasi yang bisa disampaikan pagi hari ini, dan jangan lupa untuk jam doa atau kebaktian tengah minggu kita yang setiap hari Rabu diadakan jam 17.30, supaya kita bisa ambil bagian untuk hadir dan ikut dalam penyembahan untuk doa bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa Surgawi. Terima kasih untuk segala perbuatanmu yang ajaib yang Kau boleh nyatakan kepada kami. Pada pagi hari ini Engkau boleh izinkan kami semua dapat menikmati hari yang baru bagi kami dengan penuh sukacita, dan dalam suasana hati yang bahagia kami boleh datang bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan, merasakan kuasa kasih-Mu bekerja untuk memberikan kekuatan dan juga damai sejahtera dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan menolong supaya dalam kebaktian pagi hari ini, biarlah nama-Mu saja yang boleh ditinggikan, diagungkan dalam hidup kami, dalam penyembahan pagi ini. Berkati di dalam nama Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, di pagi yang tenang dan teduh ini, mari saya persilahkan Bapak Ibu mengambil waktu teduh pribadi masing-masing. Kita mau sejenak meneduhkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan setiap kebaikan, setiap setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudahkah selama ini kita memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan? Persembahan terbaik kita adalah penyembahan dengan hati yang tulus kepadanya. Seluruh hidup kita dan hati yang mau selalu tunduk pada ketaatan padanya. Mari kita naikkan penyembahan kita pagi ini. So
Sebab firman Tuhan berkata, Ibrani 13 ayat 15 sampai 16, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, sepanjang bulan September ini kita banyak belajar tentang pengabdian. Pengabdian salah satu bentuknya adalah melayani Tuhan. Melayani dimulai dari rumah, di keluarga kita, di tempat pekerjaan, usaha maupun sekolah, hingga di gereja ini. Banyak hal yang kita bisa lakukan, segala sesuatunya kita berikan untuk Tuhan seperti untuk melayani Dia. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lelah dan berhenti ya Bapak Ibu ya, melayani Tuhan. Amin. Saya nggak mendengar suaranya, amin. Apakah masih ragu-ragu melayani Tuhan? Enggak, kalau gitu mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan puji-pujian bagi Raja kita. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku. Melayani Rajaku, melayani Rajaku, melayani pria. Bersama-sama kita nyanyikan. Melayani Raja kita. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Bapak Ibu tahu di surga nanti pekerjaan kita adalah memuji dan memuji Tuhan. Selama-lamanya kita akan gunakan lidah bibir kita untuk memuji namanya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk memuji Dia. Kita akan nyanyikan kembali pujian. Kita mau mengikuti Yesus, kita naikkan pujian ini. Yesus, keputusanku
Silahkan duduk. Mengikuti Yesus itulah panggilannya bagi kita semua. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62. Mungkin multimedia bisa menolong untuk ditampilkan. Kita akan membuka dari kitab Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan membacakan dari perikopnya dan ayat pertama, Bapak Ibu jemaat sekalian akan membaca ayat yang kedua, dan demikian seterusnya secara silih berganti. Apabila sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Amin. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi dasar firman Tuhan khotbah yang akan disampaikan pagi hari ini. Bapak Ibu, seminggu ke belakang keluarga kami mendengar kabar yang sangat mengguncang. Kami sekeluarga hingga saat ini sedang mengalami pergumulan yang sangat amat berat. Kami tidak pernah menyangka, kami nggak pernah mengerti kenapa seolah-olah hal ini tuh tiba-tiba seolah-olah tiba-tiba terjadi. Tapi saya yakin bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya, keluarga, dan bahkan kita semua, semuanya indah. Bukan menurut pemandangan kita saja, tapi indah menurut pandangan Tuhan. Dan yang pastinya saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, mungkin pagi hari ini kita semua masing-masing di sini datang dengan pergumulan yang sama, persoalan maupun hal-hal berat lainnya. Tapi marilah kita bawa setiap pergumulan kita ini di dalam doa dan harapan kepadanya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian sebelum kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan.
bersama-sama. Ya Bapa, saat ini kami dengan segala keberadaan kami dan segala pergumulan hidup kami mau datang kepadamu, membawa segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu, dan memohon supaya Engkau Allah yang baik senantiasa memberikan pimpinan kepada kami, sehingga semua yang kami bawa pada kesempatan pagi ini Engkau dapat memberikan jalan keluar kepada kami. Terlebih khusus Engkau dapat membebat setiap hati kami, sehingga kami dipenuhi dengan damai-Mu, sukacita-Mu, walaupun kami harus menanggung segala sesuatu di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Pagi ini secara khusus kami mau berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu, khususnya bagi saudara-saudara kami, jemaat kami yang sedang bergumul dan berjuang dengan sakit yang mereka alami. Kami meletakkan secara khusus untuk Ibu Neni yang sampai saat ini Tuhan merindukan pertolongan-Mu, merindukan belas kasihan-Mu, dan merindukan uluran tangan-Mu, supaya sakit yang dialami dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan dia diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Biarlah Engkau melawatnya dan memberikan kekuatan kepadanya dan kesanggupan untuk dapat menanggung segala sesuatu. Demikian kami berdoa secara khusus untuk saudara Sefanya yang juga sedang berjuang dengan sakit yang dialami. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidupnya senantiasa memberikan pertolongan kepadanya, memberikan dia jalan keluar dalam pergumulannya yang berat. Secara khusus kami berdoa untuk jiwanya. Tuhan, biarlah Engkau terus berikan keteguhan iman di dalam hidupnya, supaya dia tidak goyah dalam pengiringan akan Engkau. Sekalipun dia harus menanggung derita, tapi dia tetap bersandar dan bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jemaat-jemaat kami yang lainnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemulihan daripada-Mu menjadi bagian hidup mereka, dan mereka boleh merasakan kebahagiaan di dalam hidup mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul dengan pekerjaan, usaha, pencaharian mereka, dan juga keharmonisan dalam keluarga, keutuhan rumah tangga. Bapa di surga, biarlah Engkau yang menjadi keteguhan di dalam hidup mereka, kekuatan yang menjadi sumber inspirasi, sehingga baik dalam pekerjaan, usaha, dan pencarian dari seluruh jemaat kami, maupun dalam membangun rumah tangga, sehingga rumah tangga membawa kebahagiaan dan keharmonisan, senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan,
semua ada dalam kontrol dan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap kegiatan dan kebaktian persekutuan gereja kami. Kami terus letakkan ke dalam tangan-Mu, baik untuk kebaktian 1 pagi ini maupun nanti kebaktian 2 di jam 9.15 dan dalam kegiatan sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau merangkai kegiatan-kegiatan ini menjadi satu dupa yang harum yang dipersembahkan kepada Engkau, sehingga semua kami yang ambil bagian di dalamnya dapat merasakan kehangatan dan juga sukacita dalam melayani Engkau, sehingga semua janji-janji-Mu, berkat-berkat-Mu dapat terlahirkan di dalam hidup kami, dan kami dapat mempertanggungjawabkannya kepada Engkau melalui pengabdian kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan juga seluruh keberadaan kami. Biarlah hari ini segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik pada Tuhan dan mengembalikan perpuluhan. Firman Tuhan berkata dari Efesus 6 ayat 8 dan 24, "Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa." Namun sebelumnya, mari jemaat kita akan kembali bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian pada Tuhan Allah kita yang hebat. Betapa syukur senantiasa kita naikkan di dalam kehidupan ini. Betapa kita tidak bersyukur. Naikkan doa syukur kita untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Allah Bapa yang baik, ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami, dengan kerendahan hati kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa mencukupkan setiap hal yang kami perlukan dan kami butuhkan di dalam setiap kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan, baik secara finansial, kesehatan, dan segala hal yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kini kami datang memberikan persembahan kami. Kami mau memberikan apa yang kami miliki, sebagian dari yang sudah Tuhan berikan. Kami mau mengembalikan setiap persepuluhan yang sudah menjadi milik Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan dan persepuluhan maupun persembahan kasih kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola secara langsung. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan penuh takut akan Tuhan.
Sehingga setiap apa yang Tuhan sudah tunjuk dan pakai melalui gereja ini boleh menjadi berkat dan perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan terus memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan, kasih, dan kemurahan di dalam Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat silahkan duduk kembali. Pagi ini kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Melayani tanpa pamrih. Demikian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Tony Senduk pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Mungkin pujian ini terdengar baru di telinga Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar pujian ini, kita mau mengabdikan hidup kita untuk Tuhan. Hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untuk-Mu, membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bisa Ibu-Ibu, Bapak-Ibu, kita naikkan kembali pujian ini. Kau dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayat, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sampai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Oh, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kita berdoa. Bapak, terima kasih waktu yang luar biasa Engkau boleh berikan dalam hidup kami, di mana kami dapat bersekutu dengan Engkau, dan dalam suasana kami berbakti kepada Engkau
pada kesempatan pagi ini kami rindu Tuhan untuk mendalami kebenaran-Mu. Kami mohon hikmat-Mu dan biarlah Engkau yang akan memberikan penerangan kepada kami supaya kami dapat memahami, menerima dan mengaplikasikan kebenaran ini dalam keseharian kami dan dalam segala aktivitas yang Kau percayakan kepada kami, sehingga kami dapat menikmati sukacita di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kuduskan kami semua dan berkati pemberitaan firman pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Ini udah mau siang ya. Atau masih pagi? Kita bersyukur pagi ini bersama-sama kita boleh ada di tempat ini untuk bisa menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kasih setianya luar biasa, tidak hanya Dia memberikan kita pertolongan setiap hari dan memberikan berkat-berkat yang dialirkan dalam hidup kita, tetapi kasih setianya juga bisa melalui bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita boleh mendengar suara Tuhan berbicara dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Gimana pagi ini? Ada sukacita? Ada sukacita? Nah, saya berharap sepanjang minggu yang berlalu, saudara banyak merasakan dan menikmati berkat-berkat Allah yang melimpah. Betul? Dan pagi ini saya juga berharap ada waktu sejenak bagi kita untuk bisa menikmati berkat Allah dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat sejenak dalam Lukas pasal 9 mulai ayat 57 sampai ayat 62. Saya kembali bacakan ayat ini sebagai bagian yang penting yang perlu kita dalami pagi hari ini. Ayat 57 mulai firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kalau saudara bandingkan dengan Matius pasal 8, saudara akan menemukan siapa yang berbicara dalam bagian ini. Waktu Dia berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau." Ya, saudara akan temukan siapa oknum dari ucapan yang berkata demikian. Lalu di ayat 58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61, dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara, kalau kita teliti bagian ini, kita akan menemukan ada 3 pribadi yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh firman Tuhan mengenai hal mengikut Tuhan. Ya. Dan di dalam bagian ini memang penting untuk kita melihat bagaimana
kita sebagai orang yang sudah diselamatkan untuk melayani Tuhan tanpa pamrih. Dan di dalam bagian ini, kalau kita teliti ya secara luar biasa dalamnya, kita akan menemukan bagaimana Tuhan Dia mau menggambarkan kepada kita seorang yang sungguh-sungguh datang dan mau melayani Tuhan. Ya, Tuhan mau menjelaskan kepada kita tentang pengabdian kita kepada Tuhan. Dan di dalam bagian ini, di pasal 9 ini, ya, sebenarnya menjelaskan banyak tentang bagaimana Yesus, Dia sebagai anak manusia, Alkitab memberitahu Dia sibuk melayani Tuhan. Dia penuh dengan belas kasihan, menunjukkan baktinya kepada Bapa. Dan Dia juga memperlihatkan kepada kita bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah memberi hidup kita untuk kemuliaan Allah. Dan kalau saudara teliti di dalam pasal 9 ini, pasal 9 ini menyatakan pelayanan Yesus yang Dia mau teladankan kepada kita. Coba saudara lihat di dalam ayat 1 sampai 11. Bagaimana Tuhan Dia menyatakan pelayanan yang secara luar biasa Dia pertontonkan kepada kita. Dia mulai dan memilih dan mengutus murid-muridnya untuk suatu pekerjaan yang tidak mudah. Untuk suatu pekerjaan yang membutuhkan pengabdian yang sungguh kepada Bapa. Untuk suatu pekerjaan yang sungguh-sungguh memerlukan hati yang diserahkan kepada Tuhan, yaitu Dia melayani tanpa pamrih. Kemudian kalau saudara lihat di dalam ayat 12 sampai ayat 17, saudara akan menemukan bagaimana Ia melakukan dengan membuktikan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada Dia, sehingga Dia boleh memberi makan orang banyak. Dan ini membuktikan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Yesus adalah pelayanan yang sungguh-sungguh datang dari Bapa. Pelayanan yang sungguh-sungguh memberi hidupnya seluruhnya kepada Bapa. Dan di dalam ayat 18 sampai ayat 36, selanjutnya kalau saudara lihat, Dia juga mau mengajarkan kepada kita dan juga kepada murid-muridnya pelajaran dasar tentang pengabdian dari Tuhan, mulai dari pribadinya, pengorbanannya, dan sampai pada ketaatannya untuk menikmati kerajaannya yang sedang Dia kerjakan di bumi. Dan terakhir kalau saudara lihat di dalam ayat 37 sampai ayat 62, dan ini yang kita akan coba teliti sejenak dan lihat, dalami bersama-sama, menjelaskan mengenai melayani tanpa pamrih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian-bagian ini, sungguh yang menjadi poros atau fokus di dalam bagian ini adalah teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat, ya, kita memperhatikan juga, kita akan mendapati tentang kehidupan orang yang memiliki paradigma yang keliru mengenai mengikut Yesus dan melayani tanpa pamrih. Dan ini yang coba Lukas utarakan kepada kita, supaya kita mengerti benar bahwa teladan yang sesungguhnya adalah dalam perspektif atau bingkai di mana teladan itu diberikan oleh Kristus. Tetapi dalam satu sisi kalau kita melihat bahwa melayani itu harus sungguh-sungguh tanpa pamrih, dimulai dari hati yang diserahkan kepada Yesus Kristus. Karena itu mari kita lihat beberapa hal yang sangat penting yang diajarkan oleh Kristus melalui kitab Lukas, melayani tanpa pamrih bagi kita sebagai pengikut Kristus. Coba kita lihat di dalam ayat 57 sampai ayat 58. Firman Tuhan berkata begini, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tapi coba perhatikan baik-baik,
jawaban Yesus yang bagi saya ini merupakan satu pukulan yang sangat luar biasa kepada yang menanyakan apa yang harus dia kerjakan dan lakukan. Coba lihat, Yesus berkata begini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai atau tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, yang diajarkan oleh Yesus Kristus melayani tanpa pamrih itu nyata dalam ayat ini. Karena melayani tanpa pamrih berarti, kalau kita lihat ayat 57 dan 58, yang pertama adalah siap menerima konsekuensi, mengikut dia dan tidak akan pernah goyah dalam iman kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dalam bagian ini. Karena kalau kita perhatikan dalam bagian ini, pengakuan mengikut Yesus bukan berarti kesediaan mengikutnya. Ya. Bukan hanya berarti kesediaan untuk mengikutnya, tetapi di dalam bagian ini adalah menerima segala konsekuensi saat mengikutnya dengan hati yang teguh. Tidak mudah digoyahkan, meskipun harapan kita tidak menjadi kenyataan. Dan inilah makna yang terdapat di dalam perkataan Yesus di dalam ayat ini 58 ketika Yesus berkata, sebab anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus tidak ingin orang yang mengikutnya memiliki motivasi yang salah. Dan inilah yang diperlihatkan dalam bagian ini ketika ada seorang yang bertanya di dalam ayat 57. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 8 ayat 19, saudara akan menemukan yang bertanya ini adalah seorang ahli Taurat. Seorang yang ahli agama, yang tahu persis dengan hukum Taurat atau kitab yang mengajarkan tentang kebenaran, kitab yang mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman. Ini ahli Taurat yang mengajukan diri untuk mengikut Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa dia tidak bersedia untuk membayar harga ketika dia berkata demikian. Coba lihat di dalam ayat ini, dia berkata begini, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Tapi dalam hatinya Yesus mengerti bahwa ahli Taurat ini tidak bersedia untuk membayar harga ketika dia mengikut Yesus. Ya, Yesus mengerti apa yang dilakukan oleh hukum Taurat ini. Ahli Taurat ini, maaf. Itulah sebabnya dia berkata, anak manusia, dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini artinya bahwa mengikut Tuhan Yesus tidak sama dengan apa yang dia ucapkan. Tetapi ini membutuhkan hati yang diserahkan kepada Tuhan. Karena memang mengikut Yesus tidak sama dengan melamar pekerjaan di sebuah institusi pemerintah atau di perusahaan. Ya. Bila diterima, kita akan bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Tetapi bila membosankan dalam pekerjaan itu, kita bisa keluar kapan saja yang diinginkan. Tetapi mengikut Kristus, di dalam bagian ini mau menjelaskan kepada kita bahwa ini memerlukan, melibatkan seluruh kehidupan kita. Bukan hanya sebagian, tetapi Alkitab memberitahu di sini bahwa seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Itu berarti bahwa Kristus adalah Tuhan yang memerintah di dalam hidup kita. Dan dialah yang berkehendak di dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita berkomitmen untuk mengikut Kristus, dia akan bekerja untuk menolong
dan memberkati hidup kita. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dalam bagian ini. Dia menyampaikan mengikuti Yesus, tetapi yang ada di dalam hatinya adalah tidak seperti yang dia ucapkan. Sangat jauh berbeda dengan apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Ya, dia tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengikut Kristus berarti kita benar-benar mengubah hidup secara total di dalam hidup kita. Kalau sebelumnya yang menjadi kepala adalah kehendak diri kita sendiri, sekarang yang menjadi kepala di dalam hidup kita adalah Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Dengan Kristus yang menjadi kepala atas hidup kita, maka kita harus menempatkan Dia sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Ini berarti Kristus bukan hanya sebagai bagian atau alternatif dalam hidup kita, tetapi Dia adalah yang terutama di dalam hidup kita. Dia yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Sehingga Dialah yang bekerja untuk menolong kehidupan kita, sehingga kita dapat menyadari bahwa pengabdian kita kepada Tuhan adalah kita melayani tanpa pamrih. Tanpa kita memprioritaskan Kristus atau menjadikan Dia yang terutama di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah melayani tanpa pamrih. Ada banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai alternatif atau pilihan di dalam kehidupannya, sehingga Kristus bukan lagi menjadi yang terutama dalam hidupnya. Ya, sekarang ini saya melihat dan mendapati, karena saya bertemu dengan beberapa orang Kristen, beberapa orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Ketika saya coba melayani, menginjili mereka, ternyata mereka orang Kristen. Dan saya melihat bahwa mereka tidak sesungguhnya mengutamakan Tuhan. Akhirnya saya harus bicara tentang kebenaran di dalam Kristus. Saya harus bicara tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Walaupun mereka sudah tahu, walaupun mereka sudah mendengar, dan mungkin secara pribadi mereka sudah membaca tentang kebenaran tentang Kristus. Tapi bagi saya, ini penting untuk mereka tahu bahwa Yesus adalah segala sesuatu yang terpenting dan terutama di dalam hidup mereka. Mungkin ada banyak orang bangga dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Mereka sudah menjadi orang yang hebat. Mereka sudah menjadi pelayan dalam pelayanan. Mereka mungkin diberkati secara luar biasa. Mereka menjadi pembicara. Mereka menjadi donatur gereja. Dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita perlu berhati-hati. Di dalam bagian ini mengajarkan kepada kita, bila di dalam hati kita masih terbesit motivasi atau tendensi yang tidak benar dalam mengikut Tuhan, maka semuanya itu, kata Alkitab, tidak akan pernah berkenan dalam hidup kita. Sekalipun kita berkata bahwa kita mengikut Tuhan. Dan ini yang terlihat dari seorang ahli Taurat. Kurang apa dia? Dia adalah orang yang terpandang. Dia sudah melayani. Dia sudah memiliki segala sesuatu yang dia punya. Dia ahli dalam kata-kata, ahli dalam kitab Taurat. Itu berarti dia kenal, dia tahu tentang kebenaran tentang Allah. Tetapi kenapa Yesus berkata di sini bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bagian ini mau mengajarkan kepada kita, jangan sampai motivasi kita dalam mengikut Tuhan itu salah, keliru atau tidak benar,
sehingga mengakibatkan kehidupan kita tidak layak di hadapan Allah. Karena melayani Tuhan atau mengikut Tuhan tidak hanya bicara tentang apa yang kita lakukan, tetapi bagian ini mau menjelaskan tentang totalitas yang kita berikan kepada Tuhan. Melalui bagian ini kita belajar bahwa ketika kita mengikut Yesus, berarti kita menempatkan dan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat. Hubungan dengan Tuhan lebih daripada harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, popularitas yang kita miliki, dan harga diri yang kita miliki. Kita harus fokus kepada Yesus, supaya iman kita tidak goyah dan kita siap menerima segala konsekuensi, sekalipun kita harus diterpa dengan badai hidup yang sukar dalam hidup kita. Itulah yang diperlihatkan di dalam ayat 57 dan ayat 58 ini, berkaitan dengan melayani tanpa pamrih. Kita harus siap menerima konsekuensi dalam mengikut Dia dan tidak mudah goyah dalam iman kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua, melayani tanpa pamrih, yang diungkapkan dalam ayat 59 sampai ayat 60. Firman Tuhan berkata begini, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Hal yang kedua yang penting di dalam bagian ini, selain kita sungguh-sungguh memahami tentang siap menerima konsekuensi mengikut Dia dan tidak mudah goyah, yang kedua adalah kita perlu, penting di sini, melayani tanpa pamrih, perlu penyangkalan diri. Panggilan kita sebagai orang percaya berarti kita bersedia atau kesediaan kita melepaskan diri dari segala keterikatan kehidupan yang lama dan memberi diri kita bagi pelayanan. Dan ini yang Yesus mau sampaikan kepada kita pada waktu kita melihat di dalam ayat 59 dan ayat 60 ini diungkapkan kepada kita. Ya. Karena memang ini adalah hal yang penting untuk kita sadari sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sayangnya memang saat Yesus memanggil orang untuk datang dan melayani Dia, ada banyak dalih yang dilakukan. Ada banyak alasan yang masih terikat dalam kehidupan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam melayani Dia atau mengikut Dia. Salah satunya orang yang diceritakan di dalam bagian ini ketika dipanggil oleh Kristus. Sebenarnya panggilan ini adalah satu kehormatan. Tetapi kalau saudara lihat dalam bagian ini, orang yang dipanggil oleh Tuhan, dia berkata di dalam bagian ini, biarlah, kalau saudara perhatikan di sini, izinkanlah aku pergi menguburkan bapakku. Sebenarnya kalau kita teliti dalam bagian ini, dalam teks asli sebenarnya dia menolak karena dia tidak mau memikul salib dan mati bagi keakuannya. Dia mengkhawatirkan hal-hal yang sementara yang seharusnya dia dapatkan dari Tuhan yang jauh lebih besar dalam hidupnya, yaitu dia diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara lihat dalam bagian ini, Yesus mengajarkan dalam bagian ini adalah setiap orang yang percaya kepadanya, dia harus menyangkal diri. Dengan kata lain, dia harus mengutamakan Yesus di atas segalanya dengan meletakkan hidupnya di atas kuasa dan pengaturan Kristus. Di sini Yesus tidak menyarankan agar kita tidak
menghormati orang tua kita. Tidak. Tetapi di sini Yesus coba mengajarkan kepada kita supaya kita tidak membiarkan kasih kita ya terhadap Kristus melemahkan apa yang kita tahu tentang kasih kepada orang tua. Tidak mudah di dalam bagian ini untuk bisa menolong, memahami orang yang seperti yang dikatakan dalam bagian ini. Dia tidak mau mengikut Tuhan. Ini artinya bahwa Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi Kristus itu jauh lebih besar. Sehingga kasih kita kepada Kristus itu jika dibandingkan dengan kasih kita kepada orang tua itu seperti kita membenci musuh kita. Tidak mudah. Sekali lagi, bukan berarti Yesus mengajarkan kita tidak menghormati orang tua. Karena kalau saudara lihat di dalam ayat pasal 14, coba kita lihat Lukas pasal 14. Ya. Supaya lebih baik kita memperhatikan ayat ini. Ayat 26 firman Tuhan berkata begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini sama dengan Matius pasal 10 ayat 37. Jelas sekali firman Tuhan berkata demikian di dalam bagian itu. Coba kita lihat di dalam pasal 10 dalam kitab Matius. Ayat 37, firman Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya di sini bahwa Yesus mau mengajarkan kepada kita, keras sekali pengajaran ini. Mengasihi Tuhan tidak boleh dibandingkan dengan mengasihi yang lainnya di bawah kolong langit ini. Ini penting buat kita. Jadi kalau kita mengasihi keluarga kita, itu berarti bahwa jauh lebih besar kita harus mengasihi Kristus. Dan kalau kita mengasihi Kristus, yang lebih utama dalam hidup kita berarti kita harus menghargai dan menghormati orang tua kita. Ini yang penting yang ditekankan di dalam bagian ini. Makanya saya bilang, ini kayaknya tampaknya diperbandingkan ya, kasih kepada Kristus dan kepada orang tua. Sepertinya diperbandingkan sebagai satu kebencian terhadap musuh. Tapi makna yang diberikan di dalam bagian ini adalah kasih kepada Kristus itu tidak boleh melebihi kasih kita kepada keluarga. Ini yang paling ditekankan di dalam bagian ini. Karena kita adalah orang-orang yang kata Alkitab sudah ditebus dan dihidupkan oleh Kristus. Kita adalah menjadi milik Kristus. Sekali lagi, saya mau beritahu kepada kita, bukan berarti saya mengajarkan bahwa kita benci orang tua atau keluarga kita. Tidak. Tapi yang saya maksud di dalam bagian ini adalah kasih kita kepada Tuhan tidak boleh melebihi segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Ini penting dan ini menjadi catatan yang serius dalam hidup kita. Karena panggilan yang diberikan oleh Kristus kepada kita adalah supaya kita mementingkan kepentingan yang lebih utama dan yang lebih prioritas adalah Kristus. Saya mau kasih contoh sederhana begini. Suatu ketika ibu saya ini dia orang yang sungguh-sungguh setia kepada Kristus.
dari keluarga kami, dia yang percaya kepada Kristus, yang mengakui bahwa Kristus adalah juru selamat dalam hidupnya. Dan ketika dia dibaptiskan, dan setelah itu dia banyak sekali memberikan teladan yang baik dalam hidup kami, keluarga. Salah satunya adalah mengajarkan papa saya untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun latar belakang keluarga kami adalah kami orang Kristen, orang percaya. Ya. Tetapi ibu saya selalu mengedepankan keutamaan tentang Kristus. Satu waktu saudara, dia mau ke gereja. Papa saya bilang begini, gak usah ke gereja, kita keluar. Karena saya ada urusan, saya harus bertemu dengan keluarga. Karena waktu itu, keluarga kami ada yang menjadi pimpinan di daerah di mana kami tinggal dan berada. Jadi mau menghadiri acara syukuran dari keluarga pimpinan ini. Ya. Jadi papa saya bilang, kamu tidak usah ke gereja, ikut saya. Sebagai seorang istri, dia tahu tentang prinsip yang dicatat dalam Alkitab. Bahwa seorang istri, dia harus menghormati suaminya. Betul? Dan di dalam Alkitab juga yang lain, dikatakan bahwa istri harus memberikan teladan kepada keluarga. Tetapi, apa yang terjadi saudara? Dia tidak berkata, ya saya ikut, tidak menjawab apapun. Tetapi yang dia lakukan adalah, dia masuk ke dalam kamar, dan dia nyanyi. Dengan sekeras-kerasnya. Tahu nyanyiannya apa? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lagunya itu saudara. Dia nyanyi, setelah itu dia berdoa. Tiba-tiba di dalam doa, dia menyebut papa saya. Supaya Tuhan mengizinkan untuk beribadah hari ini. Waktu itu dia bicara ya. Dan apa yang terjadi? Lebih berontak papa saya. Dia tidak mau. Kenapa? Karena baginya, kalau sudah istri, dia harus tunduk. Karena itu yang dia dengar waktu diberkati di gereja. Tapi istri saya bilang begini, mama saya bilang begini, waktu dia bicara kepada papa saya, dia beritahu begini, boleh kita pergi, tapi saya mau datang kepada Tuhan dulu. Boleh tidak? Papa saya bilang, tidak boleh. Karena waktunya mepet. Tidak ada waktu lagi, karena jauh perjalanannya. Kalau dari tempat kami ke kota itu, dari desa ke kota, namanya kota Tomohon, itu jauh sekali. Ya, ada sekitar, ya mungkin sekitar 80 kiloan. Ya. 1 jam lebih kalau tidak macet ya. Kalau macet, bisa panjang perjalanannya. Lalu papa saya bilang, tidak boleh. Tapi mama saya bilang begini, saya harus datang karena Tuhan Yesus menunggu saya. Lalu papa saya diam, berangkat mama saya pergi. Dia bawa saya dan adik saya yang kecil. Saya mungkin kira-kira umurnya sekitar 12 atau 13 tahun waktu itu. Di perjalanan, mama saya itu bergumul luar biasa. Karena punya beban yang sangat berat.
Dia harus meninggalkan suaminya, tapi dia harus datang kepada Yesus. Saya melihat dalam perjalanan, karena gereja kami itu di puncak, jadi harus naik set gitu. Dalam perjalanan sampai di atas, saya nggak tahu apakah keringat atau air mata yang keluar, tapi itu sangat bercucuran di muka mama saya. Tapi ketika dia duduk dan mendengarkan suara Tuhan, saya melihat mukanya sangat luar biasa, indah sekali. Saya heran juga waktu itu, umur kecil tapi saya bisa memandang itu dengan baik. Dan saudara tahu ketika keluar dari gereja, pulang selesai, mama saya dipenuhi dengan sukacita. Dia pulang, dia bilang kepada papa saya, ayo kita berangkat. Lalu kita pergi. Dan waktu kita pergi tidak terlambat, saudara. Dan Tuhan beri waktu yang tepat. Ini yang saya maksud di dalam bagian ini. Kenapa ini penting? Untuk kita tetap menyangkal diri. Karena Tuhan adalah prioritas dalam hidup kita. Dia sudah menebus hidup kita. Dia sudah menghidupkan kita kembali. Dulu kita tidak ada apa-apanya. Kita mati karena setiap dosa yang ada di dalam hidup kita. Tetapi karena iman kita kepada Kristus, Dia menghidupkan kita kembali. Itulah sebabnya iman ini harus bekerja secara luar biasa dalam pengaturan dan kehendak Tuhan. Supaya kehidupan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah yang Tuhan minta kepada kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, persoalan yang saudara sedang hadapi sekarang ini, ingatlah bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tidak boleh tidak. Kenapa? Bila kita tidak memprioritaskan Tuhan, disinilah letak persoalan kita. Berarti kita mengabaikan kebenaran yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Dan disinilah kita tidak hidup di dalam Tuhan. Ini persoalan yang serius dalam hidup kita. Ya? Belajar dari apa yang Yesus ajarkan dalam bagian ini. Kepada seorang yang berkata dan bertanya dia mau mengikut Yesus. Tapi Yesus bilang di sini, dengan keras dia bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini mau memberikan inspirasi kepada kita bahwa bila kita memprioritaskan Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi berkat Allah dialirkan dalam hidup kita. Yang ketiga, ini yang terakhir, ayat 61 sampai 62, firman Tuhan berkata begini, dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang ketiga, ini yang terakhir, melayani tanpa pamrih itu berarti bahwa kita bersedia untuk memberikan totalitas hidup kita bagi Kristus. Melayani tanpa pamrih berarti kita memberi hidup, waktu, tenaga, juga pikiran dan ketaatan kita kepada Kristus. Ini yang disebut memberi totalitas hidup kita kepada Kristus. Karena kesadaran ini harus menjadi suatu pola baru dalam kehidupan kita, dalam melakukan apa saja, sehingga melayani tanpa pamrih menjadi paradigma hidup kita setiap hari. Karena bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang yang mau mengikut Kristus, ia harus memfokuskan pandangannya pada tujuan, yaitu memberi totalitas hidup kepada Allah. Dia tidak boleh menoleh ke belakang, kata Alkitab. Ya. Menoleh ke belakang artinya tidak ada totalitas hidup yang diserahkan kepada Tuhan, tetapi masih kembali kepada kehidupan lamanya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa orang yang menoleh ke belakang, orang yang melihat kepada kehidupan yang lama, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena orang-orang yang seperti inilah yang tidak tertib dan taat, sehingga menghambat setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tidak ada salahnya kita berpamitan dengan orang yang terkasih. Kalau saudara bandingkan di dalam raja-raja,
1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21, saudara akan temukan bagian ini. Tetapi jika itu menghalangi totalitas hidup kita kepada Kristus, sehingga kita mendua hati, Alkitab bilang itu adalah dosa. Makanya kalau saudara lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, firman Tuhan berkata, jika kita tahu itu benar dan kita tidak melakukannya, kita berdosa kepada Tuhan. Ya. Contoh yang paling sederhana, kalau kita lihat di dalam bagian ini, saya coba mengambilkan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saya pada waktu kami melayani di daerah Tangerang, ada satu keluarga yang sangat luar biasa. Mereka mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Mereka memberi hidup mereka untuk pelayanan Tuhan. Tetapi satu keluarga ini bergumul dengan satu keluarga yang lain, yang adalah bagian di dalam keluarga mereka. Ini kakak beradik ya. Nah, yang adiknya ini sungguh-sungguh menjadi pergumulan yang serius. Karena istri dan anak-anaknya itu setia, tetapi suaminya tidak. Saudara, kenapa saya bicara bagian ini? Karena ini yang saya rindu supaya kita memahami tentang bagaimana kita mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Sehingga memuliakan nama Tuhan. Pada waktu hari Minggu, si laki-laki ini, ya, dia bilang kepada istrinya, saya tidak akan ke gereja. Kenapa? Saya harus pergi. Dia bilang begitu. Mau pergi kemana? Istrinya tanya. Kan mau gereja. Dia bilang, saya mau mancing dengan teman-teman. Saudara, waktu istrinya dengar itu, istrinya bilang, mancing kan banyak waktu. Bisa hari lain. Apa yang dikatakan laki-laki ini? Dia bilang, betul juga. Dia bilang, betul. Tetapi, gereja juga, minggu besok kan masih ada. Saya bisa ikut gereja minggu besok. Gereja nggak tutup kan? Coba bayangkan saudara. Ya. Saya mancing dulu, nanti minggu depan saya gereja. Mumpung cuacanya baik, dia berkata demikian, ya. Lalu istrinya ini bilang begini, ya sudah kalau kamu nggak pergi saya nggak ikut, saya nggak ke gereja juga, biar kita tidak diberkati. Oh jangan, dia bilang, kamu pergi supaya kita diberkati. Saya mancing, siapa tahu waktu saya mancing banyak berkat yang saya dapatkan. Saya bisa dapatkan ikan yang banyak karena kamu ke gereja, dia bilang. Coba bayangkan pandangan ya, perspektif dari orang, motivasi dari orang. Jadi ke gereja cuma cari berkat, gitu. Tapi orang ini tidak mau ke gereja, dia tetap mancing. Apa yang terjadi saudara? Waktu dia pergi mancing, istrinya pergi ke gereja dan anak-anaknya. Saudara, ketika gereja selesai dan dia pulang, dia tidak bawa apa-apa. Tidak dapat satu ekor pun. Yang ada adalah handphonenya kejebur ke air. Dia marah kepada istrinya. Kamu ke gereja doain apa ke saya? Kok apes amat saya hari ini? Tidak dapat ikan, handphone saya kejebur, motor mogok. Dia bilang begitu. Coba bayangkan, orang yang ke gereja dipersalahkan. Tapi dia tidak ke gereja, tidak dipermasalahkan. Coba pikir itu. Waktu istrinya bicara kepada saya bukan ketawa, tapi saya dalam hati,
Ada orang yang begini ya. Dia perlu bersyukur karena istrinya ke gereja. Dia menyalurkan hobinya, walaupun apes dia dapat. Kan begitu ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dari cerita ini saya mau bilang kepada kita, kadang-kadang pemahaman kita tentang memberikan totalitas hidup kita kepada Tuhan tidak seperti yang kita lihat, seperti yang Yesus sampaikan kepada kita. Pada waktu Yesus bicara kepada orang ini, ya, di dalam ayat 61 dan 62, Yesus sebenarnya mau mengajarkan kepada kita tentang soal bagaimana supaya kita memaksimalkan hidup kita untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena ada banyak orang sekarang ini, mereka tidak mau datang kepada Tuhan dengan banyak dalih dan alasan yang diutarakan sehingga mengakibatkan kehidupan mereka tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ingat, berkat Tuhan itu Tuhan yang atur dalam hidup kita. Dia tahu kapan kita harus mendapatkan dan menerima. Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Tidak perlu kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan hanya minta kepada kita, ketika kita memberi totalitas hidup kita kepadanya, Dia akan memenuhi segala kebutuhan yang kita butuhkan hari lepas hari. Itu janji Tuhan kepada kita. Tapi sekali lagi, janji ini bisa berlaku kalau kita total kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberikan peringatan yang keras dan tegas bagi kita yang hidup di akhir zaman ini untuk tidak menoleh ke belakang, tetapi kita fokus ke depan, yaitu bagaimana supaya hidup kita betul-betul melayani Dia dan menyenangkan hati Tuhan. Supaya stamina rohani kita tidak menjadi lemah, tetapi akan semakin kuat dan kokoh dalam hidup kita. Coba perhatikan apa yang disampaikan orang yang gagal ini. Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Sama seperti bapak itu tadi. Saya mau berkat, tapi istri aja yang pergi. Saya tidak. Hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, segala sesuatu yang kita miliki tidak akan pernah memberikan rasa nyaman dalam hidup kita kecuali iman kita kepada Kristus. Ya. Popularitas dan segala urusan pribadi tidak akan menjamin kehidupan kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, selain kita datang dan memberi hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita diberikan kepada Dia. Saya rindu kita semua yang hadir pagi ini dapat memberi totalitas kita kepada Tuhan tanpa melihat segala sesuatu yang kita miliki. Tapi kita mau melayani Dia dengan pemberian kita yang terbaik, yaitu hati kita kepada Tuhan. Kesimpulan saya buat kita pagi ini berkaitan dengan melayani tanpa pamrih. Siap menerima konsekuensi mengikut Dia dan tidak mudah goyah, tapi harus menyangkal diri. Yang terakhir, kita bersedia memberi totalitas hidup kita
bagi Tuhan. Dan kesimpulan saya ambil di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Mari tanggalkan semua dosamu, layani dia tanpa pamrih, supaya kita bisa layak masuk dalam kerajaan Allah dan memuliakan namanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memeteraikan bagi kami, tetapi juga memberikan pengertian dan menerjemahkan segala sesuatunya dalam hati kami, sehingga kami dapat mengimplementasikannya dalam keseharian kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama sambil kita nyanyikan pujian Tuhan inilah hidupku. Bila ada di antara saudara yang hadir pagi hari ini, mau didoakan atau mau berkeputusan untuk melayani, mengambil sikap untuk memprioritaskan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, silakan maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara. Nyanyikan pujian ini bersama-sama.
Bapa, terima kasih. Sungguh suatu kebanggaan kami adalah apabila kami menyenangkan hati-Mu dan meninggikan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan meninggikan nama-Mu. Berkati setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, demikian yang sedang menyaksikan dari rumah. Biarlah kami semua diperlengkapi, diberkati oleh Tuhan, dan kami semua sungguh-sungguh dipakai oleh-Mu untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, memberkati banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan berpisah dari tempat ini dan akan masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, dan mungkin ada di antara kami yang akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas setiap kami, supaya kami dapat merasakan dan menikmati berkat-berkat Allah yang berlimpah dalam hidup kami dan keluarga kami. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan saudara-saudara yang ada di rumah, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, kasih, kebaikan dan kemurahan dalam Yesus Kristus, dan persekutuan, pimpinan dan bimbingan dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati dan menopang kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan mengambil saat teduh sejenak sebelum meninggalkan ruang ibadah ini. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mulmet.